mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Hotman Paris, kau aja yang tolol, ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol, ya. Dua kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan kalau Hotman di situ masih tidak. Kemudian waktu debat tidak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Nah lo, baca. Dibaca dulu, baca. Ini mbak yang berkualitas, kasus korupsi coy. Gila ya, berkualitas men, koruptor. Yakin mbak, ini mereka itu bergerak pada yang bayar, bukan pembela kebenaran. Khusus buat Bang Oto Hasibuan dan juga Bang Hotman Paris, Anda jangan salah. Anda itu hanya seorang lawyer, walaupun Anda punya prestasi, tapi pola pikir Anda itu masih info, masih dalam kotak. Nah, Anda lupa yang Anda hadapi 01 itu adalah mantan ketua MK. Di sana ada Profesor Dr. Hamdan Julpan. Begitu juga di 03 ada yang namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka itu sudah out the box. Pola berpikirnya adalah di luar daripada nalar Anda. Mereka itu hakim-hakim yang pernah memutuskan sengketa pilkada, sengketa pilpres. Aduh, Anda mengatakan cengeng. Justru Anda yang punya ketakutan, karena Anda lah sesungguhnya yang cengeng. Tetap semangat pendukung 01 dan 03. Tegakkan demokrasi. Merdeka. Hotman Paris, ya. 01 itu udah betul, Pak Anies Baswedan. Betul deh itu. Ya. Kau aja yang tolol, ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol, ya. Jadi kalau kau tersinggung, sakit hati, makanya kau juga rombak bahasa kau itu. Jangan kau anggap diri kau tuh pintar, padahal kami menilai kau tuh tolol, tahu kau? Jadi jangan kau tunjukkan diri kau tuh sebagai pengacara hebat, banyak harta segala macam. Kau nggak ada, kau miskin kau, ya? Kau miskin kau. Ya, yang kaya itu orang yang punya pikiran jujur, ya. Yang kaya itu orang yang punya perubahan dari yang tak sehat menjadi sehat. Bagaimana menciptakan Indonesia ini supaya damai? Jangan jadi Hotman Paris. Bung Hotman Paris, salam perubahan. Yang katanya Anda lawyer papan atas, apa yang Anda katakan di video, ya, itu mengenai bansos, yang katanya cuma omong-omong aja di pihak. Nah, Bung Hotman Paris yang katanya glamor, kaya raya, dan keren, ya, yang tak pernah terima bansos. Jadi, dia tak pernah paham mana itu bansos dan mana itu sogokan. Anda cuma menang di, ya, jas mahal dan berlian di tangan. Belum tentu otak juga mahal. Lawyer papan atas, ya, seperti Anda juga punya keterbatasan. Bansos itu, ya, dikeluarkan atau diterbitkan demi saat keluarkan negara dalam keadaan bencana. Tapi, ya, itu baru sah. Kalau di saatnya pilpres, bansos pakai merek paslon 02, hanya nyogok berkedok bansos. Paham nggak Anda?
Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan juga 03. Mereka menggugat hasil pemilu tahun 2024 ini, di mana KPU telah mengumumkan pemenang Pilpres tahun 2024 ini di tanggal 20 Maret 2024 kemarin, di mana Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tersebut. Dan oleh karena pengumuman itu, maka kubu 01 dan juga 03 mereka menggugat dan juga tidak menerima akan hasil tersebut, sehingga di dalam gugatannya terdapat hal yang sangat mengejutkan, bahwa Prabowo Gibran mereka meminta MK supaya didiskualifikasi di Pilpres 2024 ini dan diadakan pemilu ulang. Nah, kita lihat tentang pembelaan yang disampaikan oleh kubu 02 ini, yaitu ada di sini pengacara kondang Hotman Paris, Iza Mahendra dan juga Otto Hasibuan. Ini adalah para pembela 02 dan mereka membela ya perkara yang telah diajukan, atau mereka memberikan pembelaan kepada Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, alasan Hotman Paris dan Yusril PD lawan gugatan Anies Ganjar di MK. Nah, ini alasan mereka mengapa mereka selalu pede untuk melawan gugatan kubu 01 dan juga 03 atau Anies Ganjar. Nah, tim pembela Prabowo Gibran percaya diri menghadapi gugatan kubu Capres 1 dan 3 dalam sidang perselisihan hasil Pilpres atau pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian Hotman Paris Hutapea selaku tim pembela Prabowo Gibran bahkan berseloroh gugatan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar cukup dijawab dengan satu paragraf. Menurut Hotman, dalil kubu Anies yang mempersoalkan sosial tidak berdasar. Nah, teman-teman, ternyata bahwa selaku pengacara kondang Hotman Paris mengatakan bahwa untuk menjawab gugatan dari kubu Anies ini, mereka mempersoalkan bantuan sosial yang tidak berdasar, dan untuk menjawab itu cukup hanya satu paragraf. Itu menurut dari Hotman Paris. Nah, jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Ya, satu paragraf saja, karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, kata Hotman di gedung MK Jakarta Rabu. Nah, ini menurut Hotman bahwa pernyataan atau gugatan yang disampaikan oleh kubu 01 ini hanya banyak ngocehnya. Ya, Hotman menganggap argumen politisasi bansos yang disampaikan tim hukum Amin di sidang tak lebih dari ocehan. Ya, sebab bansos telah diatur dan disahkan dalam undang-undang. Nah, menurut dari Hotman Paris bahwa tentang bansos yang dipersoalkan oleh kubu Anies, bahwa itu hanya ocehan, ya, karena menurut dia bahwa bansos itu telah disahkan dan diatur dalam undang-undang. Nah, Hotman Paris tidak mengetahui bahwa oleh karena adanya bansos, pembagian bansos itu, maka memberikan keuntungan kepada salah satu paslon, ya, untuk supaya dimenangkan di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, itu sebenarnya tujuan dari kubu Anies ini, mengapa mereka mempersoalkan bansos yang telah dilakukan pada saat atau dibagikan pada saat masa kampanye, ya, Pilpres tahun 2024 kemarin. Nah, yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi permohonan itu soal bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat, bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, kata Hotman.
Nah, menurut dari Hotman ini bahwa 90% isi permohonan kubu 01 adalah bansos dan itu hanya bisa dijawab satu kalimat, ya. Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra berpendapat gugatan Ganjar Mahfud tidak beralasan menurut hukum. Dia menyoroti gugatan Ganjar Mahfud yang meminta suara Prabowo Gibran dijadikan nol di semua provinsi. Ya, menurutnya gugatan itu justru menghapus suara 96 juta orang. Nah, ia menilai gugatan itu bertentangan dengan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan yang kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, kemudian pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, kata Yusril. Nah, kemudian dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024, kata Yusril dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta Kamis 28 Maret. Nah, teman-teman, ya, itulah yang disampaikan oleh kubu 01 dan di dalam gugatan Pilpres tahun 2024 ini, ya. Nah, kita lihat teman-teman, ya, tentang komentar-komentar para netizen tentang hal ini, ya. Dari Cacang Arsad, Desgultom, acara Hotrom sudah dibeli oleh Hotman lewat kontrak. Duit iklan dari acara tersebut termasuk white copy masuk kantong Hotman, itu murni bisnis. Beda dengan si Arab Anis, dia ngabisin duit SP. Nah, ini ya komentar-komentar para netizen. Ya, teman-teman, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, terus melihat, memantau perkembangan Pilpres tahun 2024 ini. Ya, walaupun sudah diumumkan oleh KPU tentang pemenang Pilpres tahun 2024 ini adalah Prabowo Gibran, tetapi kubu 01 dan juga 03 gugat hal itu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak menerima dan mereka meminta supaya Prabowo Gibran didiskualifikasi di dalam Pilpres ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.